Pemirsa, Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Rose of Fire untuk memerangi Hizbullah. Warga Beirut pun mengungsi keluar wilayah. Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. Serangan besar-besaran sudah dimulai sejak Minggu, diantaranya menargetkan Tyre. Sejak konflik berkecamuk, Israel mengabaikan gencatan senjata dan terus menyerang Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan menggelar operasi militer skala besar Rose of Fire untuk memerangi Hizbullah ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. Israel juga meminta warga Lebanon segera mengevakuasi diri sebelum serangan dilancarkan. Akibatnya terjadi kepanikan, warga Beirut mengungsi keluar wilayah. Warga berbondong-bondong naik kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Israel mengumumkan operasi militer pasca Amerika umumkan akan segera mencapai kesepakatan dengan Iran. Dalam upaya perundingan ini, Israel dikabarkan tak diikutsertakan Amerika Serikat dalam pembicaraan damai dengan Iran. Namun belakangan Amerika Serikat memberikan kejutan meminta negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Pakistan bergabung dalam Abraham Accords atau Perjanjian Abraham sebagai syarat damai AS-Iran. Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan diplomatik, ekonomi dan keamanan di mediasi Amerika Serikat dengan melibatkan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko dan Kazakhstan. Pemirsa, Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke AS. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah AS kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang. Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang oleh drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, 2 tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah.
Sebelumnya Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Rose of Fire untuk memerangi Hizbullah. Drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan tersebut disebut membuat Kolonel Meir Baidman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, alami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Pemirsa, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Pemirsa, Israel membombardir kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran ini menghancurkan kawasan pemukiman infrastruktur serta rumah sakit. Kota Tire di Lebanon Selatan dibuat hancur lebur oleh serangan udara Israel.
Media internasional dan juga lembaga hak asasi manusia melaporkan serangan Israel ini menghancurkan rumah-rumah penduduk, jalan, jaringan listrik hingga rumah sakit. Laporan media Lebanon juga mengatakan serangan Israel menghantam kawasan Tirus termasuk di persimpangan Marakah dan sebuah bangunan di Al-Masakin Al-Sabiyah. Gelombang serangan ke kota Tire mengalami peningkatan selama sepekan ini. Israel menyatakan serangannya ini menargetkan infrastruktur serta militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk meningkatkan serangan dan kekuatan terhadap Hizbullah meski gencatan senjata yang dimediasi AS masih berlangsung. Pemerintah Lebanon lewat Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 3.185 orang tewas dan 9.633 terluka sejak serangan Israel Maret lalu. Israel kembali menyerang wilayah Al-Maghazi, Gaza bagian tengah. 5 orang tewas, termasuk anak-anak. Seorang ayah warga Al-Maghazi jalur Gaza Tengah ini tak kuasa menahan tangis. Ia tak berhenti meraung hingga harus tenangkan keluarganya. Bagaimana tidak, anaknya tewas akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Zionis Israel. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dan tertimbun puing-puing bangunan. Selasa siang waktu setempat, serangan udara Israel kembali menghantam wilayah jalur Gaza. Serangan paling parah menghantam area Al-Maghazi. Dalam satu kali serangan, 5 orang tewas seketika, salah satunya anak-anak. Sementara puluhan lainnya terluka parah. Sejak Oktober 2025, gencatan senjata telah berlangsung di jalur Gaza. Namun selama itu pula, Israel kerap menyerang wilayah Gaza. Pemirsa, pasca serangan Israel, petugas mengevakuasi jenazah korban di bawah puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tire, Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. Petugas pertahanan sipil Lebanon menyisir puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tire, Lebanon. Sejumlah jenazah ditemukan di reruntuhan bangunan dan dievakuasi. Sedikitnya 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam serangan Israel Selasa malam. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. امبارح مساء كانت عم تتعرض منطقة شرناي لضربة راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء وما زالت الأبحاث جارية عن انتشال الجثمين. من شوي صغيرة فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيدة وما زالوا مستمرين بالأعمال بمرافقة الجيش اللبناني وبلدية برج الشمالي وفرق الدفاع المدني. لنأكد هون وسط هالدمار والخراب إنه هيدا الدم الزاكي لشهدائنا المدنيين مثل ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح شفتوا صور الأطفال وكبار السن. هيدا الدم هو الفرقان بين الحق والباطل. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militernya untuk memperdalam operasi di Lebanon dengan menargetkan aktivitas dan fasilitas Hizbullah. Pemirsa, militer Israel menyerang bendungan Karaon di Lembah Beka, Lebanon Selatan. Serangan tersebut diluncurkan sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, tentara militer Israel meluncurkan 2 kali serangan terhadap bendungan Karaun di Lembah Beka, Lebanon Selatan.
Bendungan tersebut membendung sekitar 220 juta meter kubik air yang menjadi fondasi utama keamanan air, irigasi, dan jaringan listrik di Libanon. Otoritas Sungai Litani memperingatkan jika bendungan Qoraun hancur dapat memicu bencana banjir besar di wilayah tersebut.